Gimana nih, banyak yang bingung Idul Fitri sekarang begini, itikaf di rumah gimana nih Ustaz? Apa boleh itikaf di rumah cari Lailatul Qadar? Kalau yang sepengetahuan saya, Agim, iktikaf itu sepakat 4 mazhab, Imam Abu Hanifah Hanafi, Malik bin Anas Maliki, Muhammad bin Idris Syafi'i, Ahmad bin Hambal Hambali. Syarat sahnya iktikaf cuma 2. Pertama, masjid jami, masjid yang ada sholat Jumatnya, dan masjid saja, masjid yang ada 5 waktunya, nggak ada sholat Jumatnya. Masjid jami dan masjid saja. Atau di tempat kita disebut masjid dan musola, surau, dan langgar. Tapi ada alternatif pendapat yang ketiga, pendapat Hanafi. Hanafi lebih banyak ra'yu, rasionalitas. Boleh iktikaf perempuan di musola al-bait. Musola al-bait yang dia maksud adalah satu tempat di dalam rumah yang diset biasa untuk tempat sholat keluarga. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa ke masjid dan tidak bisa ke masjid jami, tidak bisa ke masjid dan masjid jami, maka alternatif ketiga, pendapat terendah di antara ulama, kita setlah di rumah kita persiapan untuk 10 terakhir Ramadan, disitulah kita mulai i'tikaf. Adapun i'tikaf yang terberat, mazhab Maliki mesti 24 jam stay, saya kira bisa dilaksanakan orang sekarang karena orang lockdown dan dia di dalam rumahnya. Atau paling tidak i'tikaf 3. I'tikaf subuh dengan sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Kemudian i'tikaf malam, sholat tarawih, setelah itu witir, setelah itu tadarus. I'tikaf tengah malam, bangun, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, membaca Quran, berzikir, menjelang bersahur. Jadi saya pikir, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Kalau tidak dapat yang afdal, tidak meninggalkan yang mafdul. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini supaya malamnya kuat kan, kita kan buat yang awam-awam nggak tidur tuh besoknya bisa masuk angin, Ustaz. Bisa dikerok. Jadi bagusnya siangnya pada tidur tuh, kalau di Arab siang pada tidur, Ustaz. Saya lihat kalau itikaf tuh di masjid emang begitu ya. Itu pemahaman, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, puasanya tidak merubah pola makannya, dan puasanya tidak merubah pola tidurnya. Justru bulan puasa ini bukan mengalihkan makan dan mengalihkan tidur, tapi bulan puasa adalah menambah aktivitas, mengurangi makan. Makanya perang Badar terjadi pada hari Jumat, pembebasan Cordova terjadi pada hari Jumat, dan Mesir melawan Palestina disebut dengan kota Ashir min Ramadan, 10 Ramadan juga pada hari Jumat, pada bulan Ramadan. Pembebasan Cordova bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, perang Badar pada hari Jumat bulan Ramadan. Jadi artinya kita tidak mengurangi aktivitas, dan contoh tauladan untuk zaman sekarang tetap Ramadan, tetap bersepeda. Agim tadi pagi tetap naik sepeda. Tahu dari mana? Ya, memang saya harus bersepeda, Ustaz. Kalau aki-aki kurang gerak, tapi sepeda yang aman lah ya, yang tidak melanggar SPP, PSBB. Baik, Ustaz. Nih, jadi itikaf tuh minimal dari habis sahur subuh sampai isrok lah ya, suruk, sholat suruk 2 rakaat. Nah, itu pahalanya luar biasa. Kemudian dari ba'da isya sampai selesai taraweh. Kemudian tidur dulu lah, kalau tidak kuat bangun semalaman. Nanti bangun jam 2:30 atau jam 2 ya, sampai ibadah, berbagai sholat, kemudian sahur. Baru nyambung lagi, itu minimal lah gitu ya. Minimal lah. Iktikaf minimalis. Yang maksimalis bagaimana? Maksimalis full lah.
seperti i'tikaf Rasulullah SAW, sampai ketika Aisyah datang, nawilinil khumrah, tolonglah ulurkan kain wahai Aisyah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika i'tikaf itu, Nabi mengulurkan kepalanya, tapi badannya masih tetap di dalam, kepalanya di celah jendela, lalu Aisyah menyisir rambutnya. Nah, lagunya ada tuh, Aisyah menyisir rambutnya. Lalu jadi Rasulullah full saja 10 hari itu di masjid ya. Full 10 hari sudah. Katanya pakai penutup kan Rasulullah tuh sehingga tidak kelihatan oleh yang lain-lain. Pakai tabir kan? Pakai, kalau di Mesir itu kita masuk, dia dibuat seperti kemah-kemah kecil. Seperti kubah, mereka sebut kubah itu artinya kemah-kemah kecil. Sehingga tertutup, tidak dilihat orang lain. Kalau kita mampu seperti itu, tapi ini kan bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunatnya. Tapi andai tidak pun, kita tidak bicara idealis, tapi yang realistis.